Kita akan mendengarkan satu spesial yang akan dipersembahkan oleh hambanya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Mohon maaf sebelumnya saya boleh buka masker ya. Biar mukanya juga kelihatan. Iya, apa kabarnya semuanya yang merasa diberkati? Luar biasa. Pastor Joel. Biasa saya panggilnya kok Joel doang. Iya, luar biasa khotbahnya sangat menyentuh dan benar-benar sebenarnya saya nggak mau terlalu melo lagi Pak Joel. Tapi tadi udah disampaikan lagi. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya dikasih waktu berapa menit maaf sebelumnya. Pastor Joel, kasih waktu berapa menit? Lah kan khotbah lagi kalau begitu. Iya, nama saya Aris D. Sugianto. Saya punya anak satu dan saya pernah punya istri yang dikatakan Ko Yoel tadi. Nah, perjalanan hidup saya orang kampung, orang dari Tegal. Barangkali ada orang Tegal di sini? Wah, nggak ada. Iya, nggak masuk hitungan ya Tegal ya. Iya, jadi saya berangkat ke Jakarta, cerita saya kuliah, kemudian saya menikah, semuanya baik, semuanya indah. Saya menunggu anak saya lahir 7 tahun, semuanya pun indah. Tetapi di tahun 2018, istri saya tiba-tiba mengalami kayak gejala stroke ringan awalnya. Yang akhirnya membawa dia pada tahun 2018 itu sampai bolak-balik rumah sakit, nginep seminggu sampai 5 kali. Kemudian dia bisa sembuh, baik adanya. Kemudian tahun 2019 dia mengalami hal yang sama. Dia bilang katanya serangan stroke yang kedua. Dan akhirnya singkat cerita pada suatu saat dia harus masuk ICU. Dan dia 3 minggu mengalami koma. Mujizat yang terjadi, mujizat pertama saya alami. Dari komanya dia bisa nggak bangun ya, bisa buka mata dan kemudian saya bilang pindah ke kamar biasa. Setelah pindah ke kamar isolasi karena dia bekas dari ICU, mesti di kamar isolasi berapa waktu dan akhirnya dia ke kamar biasa. Mujizat pertama saya alami. Puji Tuhan, semuanya indah walaupun tidak seperti waktu beliau masuk ke dalam rumah sakit yang dia masih sehat. Kemudian pulang setelah total 3 bulan di rumah sakit, istri saya bisa pulang ke rumah. Mujizat kedua saya alami luar biasa. Bisa pulang ke rumah dengan kondisi memang masih tidur, tapi dia sudah bisa bicara, dia sudah walaupun gak jelas. Kemudian 7 bulan di rumah. Tuhan memanggil pada waktu hari Paskah tahun 2020. Mujizat ketiga saya alami. Luar biasa. Dan di situ Tuhan kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Luar biasa sekali. Saya alami luar biasa. Segala sesuatunya dicukupkan, bahkan dilebihkan oleh Tuhan untuk kami. Nah, kemudian saya nggak tahu gimana. Pada saat 3 bulan di rumah sakit, saya full nungguin istri 3 bulan tidak pulang. Hanya ada mertua yang ambil baju aja untuk saya mandi Saya tetap bekerja sebagai seorang karyawan dan seorang ada usaha juga. Dalam 3 bulan di rumah sakit itu yang saya tidak nyangka. Memang saya sebagai yang tadi Pak Yoel bilang, saya sebagai worship leader, saya sebagai pemain musik. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk saya menulis lagu. 3 bulan di rumah sakit, begitu istri saya masuk ICU, 1 minggu kemudian Tuhan kasih kata-kata dan alunan nada yang luar biasa. Lagu yang saya nggak bilang saya menciptakan lagu karena apa yang saya tulis di dalam album saya, album musim baru.
itu semua Tuhan yang kasih. Semua kata-katanya, semua nadanya, saya tidak rubah sama sekali. Saya hanya menyalurkan apa yang Tuhan berikan buat saya. Pada tanggal 27 Juli kalau nggak salah, saya mendapat satu lagu yang saya ciptakan di album saya itu yang pertama, yang judulnya Ku Percaya Mujizat. Saya sebenarnya tidak terlalu berekspektasi sama lagu ini, tapi ternyata lagu ini sangat memberkati. Luar biasa Tuhan nyatakan mujizat itu buat kami. Amin. Mungkin kalau diundang 2 tahun lalu saya sih masih banjir air mata ya, tapi untuk 2 tahun ini sudahlah. Sudah bisa menerima, sudah bisa sudah bisa tegar di depan, bisa ngomong dengan baik. Itu yang Tuhan kerjakan buat kami. Amin. Sekiranya kesaksian saya kalau mau diomongin bisa 2 jam mungkin 2 hari ya. Tapi enggak, saya enggak mau membuat juga jemaat yang sudah capek juga dari pagi, mungkin sudah lapar juga ya. Dan tentunya yang luar biasanya lagi, Tuhan tidak memberikan saya lagu hanya 1, tapi ada 14 lagu yang saya tulis dalam waktu 3 bulan. Setelah itu saya belum nulis lagi sampai sekarang, saya kayak belum dikasih apa-apa sama Tuhan. Tapi 14 lagu itu sudah terekam 8 lagu yang nanti saudara bisa nikmatin di dalam CD saya, CD musim baru saya sudah bawa di depan juga. Ya, luar biasa. Dan Tuhan tidak menciptakan, Tuhan tidak memberikan hanya lagu-lagu yang penyembahan. Tapi Tuhan bisa kasih lagu-lagu praise itu buat saya. Di kegalauan saya, di kegundahan saya, Tuhan masih bisa berikan sukacita itu buat saya. Amin saudara. Tetaplah bersukacita. Tadi benar-benar khotbah yang dari step-step itu, Pak Yoel yang luar biasa, yang pas dimurnikan itu benar-benar berat dan berat. Tapi kita yakin bersama Tuhan kita pasti bisa melewati. Amin saudara. Izinkan saya untuk membawakan satu pujian. Ku Percaya Mujizat dari album saya yang pertama. Tuhan sempurna untukku, kasih-Mu selalu baru. Ajaib Kau menjagaiku, bagaikan biji mata-Mu. Pemeliharaanmu dahsyat, Kau dekap diriku erat. Tanganmu memegang hidupku, ku berharga di mata-Mu. Ku percaya mujizat-Mu ada. Ku percaya Kau Tuhan yang kuasa. Ku percaya mujizat-Mu nyata, pemulihan bagi hidupku. Ku percaya mujizat-Mu ada. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau
Tuhan yang kuasa. Ku percaya mujizat-Mu nyata, pemulihan bagi hidupku. Di dalam setiap kelemahan kita, Tuhan ada untuk kita. Dan bukan hanya saya yang merasakan mujizat itu, Bapak, Ibu, Saudara pun bisa merasakan luar biasanya Tuhan untuk kita. Amin. Ku percaya mujizat luar biasa. Ku percaya Kau Tuhan yang mulia. Ku percaya mujizat bekerja, kelepasan bagi hidupku, pemulihan bagi hidupku, pemulihan bagi hidupku. Kiranya kesaksian saya bisa membawa dampak yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan berkat yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.